Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahmud Mahfuz. Saya dari program studi S1 Sistem Informasi UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, kelas B, dengan NIM 251051204. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu UAS Statistika dan Probabilitas, dengan judul Analisis Data Evaluasi Kepuasan Layanan Akademik FIK UPN Veteran Jakarta. Kemudian untuk fokus utamanya tersendiri itu adalah analisis ini adalah cara untuk kita mengetahui apakah rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik tersebut sudah berada di atas kategori yang cukup, yaitu lebih dari acuan 3,00 pada skala Likert, yaitu 1 sampai dengan 4. Nah, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari konteks analisis, data dan sampel, variabel penelitian, statistik deskriptif, penentuan parameter, uji hipotesis, dan juga pembahasan hingga kesimpulan dan saran. Sebelum kita mulai ke bagian perhitungannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari analisis kita pada hari ini, yaitu layanan akademik merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan perkuliahan. Layanan akademik yang baik dapat membantu mahasiswa dalam memperoleh informasi, mengurus administrasi, menyampaikan kebutuhan akademik, dan juga menjalankan atau menjalani proses perkuliahan dengan yang lebih nyaman. Dalam tugas ini, data yang digunakan adalah data dummy Helm FIK UPN Veteran Jakarta. Data ini tidak digunakan untuk menilai kondisi real layanan akademik secara langsung, tetapi digunakan untuk sebagai latihan dalam memahami penerapan statistika dan probabilitas. Melalui data ini, saya melakukan beberapa tahap analisis, yaitu pengambilan sampel, penentuan parameter, dan juga hipotesis rata-rata. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik sudah lebih dari kategori cukup atau belum. Kemudian, karena skala penilaian ini digunakan adalah skala Likert 1-4, maka nilai 3,00 digunakan sebagai batas kategori cukup. Dengan demikian, analisis ini diarahkan untuk menguji apakah rata-rata kepuasan mahasiswa lebih dari 3,00 atau bisa dibilang lebih besar dari 3,00. Untuk selanjutnya itu menjelaskan sampel dan juga cara pengambilan data. Data awal yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari 100 responden dari mahasiswa. Dari 100 responden tersebut, saya mengambil 30 responden sebagai sampel. Nah, untuk teknik yang digunakan sendiri adalah simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak dan sederhana. Artinya, setiap responden dalam dataset memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Teknik ini dipilih agar data yang digunakan tidak hanya berasal dari kelompok tertentu saja. Jadi misalnya saya pengen ngambil 1-30 data. Nah, jadi agar tidak ada kategori sama, saya mengambilnya lebih acak lagi. Misal 1, 2, 4, 5, 10, 11, dan seterusnya. Cara pengambilan datanya dilakukan dari file Excel yang berisi 100 responden. Dari data tersebut, dipilihlah 30 responden secara acak. Kemudian, data yang terpilih digunakan sebagai dasar dari analisis tugas saya pada hari ini. Setelah sampel diperoleh atau dilakukan pengecekan secara sederhana untuk memastikan bahwa jumlah sampel sudah lebih dari 30 responden atau sudah cukup dari 30 responden. Tidak ada ID responden yang terduplikasi dan juga tidak ada data yang kosong pada variabel utama yang dianalisis pada tugas ini. Nah, untuk alasan mengambil 30 data adalah karena sesuai dengan ketentuan tugas, yaitu digunakan sebanyak atau dicari sebanyak 30 data untuk mengerjakan tugas ini. Selain itu, jumlah 30 responden sudah cukup digunakan untuk latihan analisis statistika dasar, seperti menghitung statistik deskriptif, membuat interval kepercayaan, dan juga melakukan uji hipotesis satu sampel. Nah, pada sampel yang digunakan terdapat 14 responden laki-laki dan juga 16 responden perempuan. Berdasarkan program studi, terdapat 7 responden dari D3 Sistem Informasi, 12 responden dari S1 Sistem Informatika, dan juga 11 responden dari S1 Sistem Informasi. Kemudian,
Pada slide keempat ini adalah variabel penelitian dan hipotesis. Nah, pada dataset ini terdiri dari dua kelompok variabel utama, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Variabel X menggambarkan kualitas layanan akademik. Di dalamnya terdapat beberapa indikator khusus, seperti keandalan, daya tangkap, kepastian, empati, dan juga sarana atau tangible. Namun, dalam tugas ini, variabel X hanya digunakan sebagai informasi pendukung saja. Jadi, variabel yang akan dianalisis adalah variabel Y. Karena analisis utama ini tidak membahas hubungan antara variabel X dan variabel Y, sehingga tidak dilakukan analisis korelasi. Nah, untuk variabel yang menjadi fokus utama yaitu adalah variabel Y, yaitu kepuasan dari mahasiswa tersebut. Variabel ini ditampilkan dalam bentuk Y rata-rata kepuasan yang menunjukkan rata-rata skor kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik. Nah, kemudian hipotesis yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai 0 menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa kurang dari atau sama dengan 3,00. Artinya kepuasan mahasiswa belum lebih dari kategori cukup. Sementara itu H adalah menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa lebih besar dari 3,00. Artinya, kepuasan mahasiswa sudah lebih dari kategori cukup. Karena hipotesis alternatif menggunakan tanda lebih besar dari, maka uji yang digunakan adalah uji T, yaitu satu sampel satu arah kanan dengan tingkat signifikasi 5%. Pada bagian ini yaitu statistik deskriptif, bagian ini menjelaskan hasil statistik deskriptif dari variabel Y rata-rata kepuasan. Nah, statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai data. Dalam analisis ini, ukuran yang dihitung meliputi jumlah data, median, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, dan juga range. Jumlah data yang dianalisis adalah 30 responden. Berarti nilai rata-rata atau mean yang diperoleh adalah 3,2333. Karena nilai ini berada di atas 3,00, maka secara deskriptif kepuasan mahasiswa dapat dikatakan cenderung lebih dari kategori cukup. Nilai median sebesar 3,1250 juga berada di atas 3,00. Artinya nilai tengah dari data kepuasan mahasiswa masih menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Nah, untuk standar deviasi yang diperoleh adalah 0,6051, yaitu nilai ini menunjukkan bahwa jawaban responden memiliki variasi. Dengan kata lain, tidak semua responden memberikan penilaian yang sama terhadap layanan akademik. Nilai minimum sebesar 1,7500 menunjukkan bahwa masih ada responden yang memberikan penilaian rendah. Sementara itu nilai maksimum sebesar 4,00 menunjukkan bahwa ada juga responden yang memberikan penilaian yang sangat tinggi. Jadi secara umum data menunjukkan bahwa kepuasan mahasiswa cenderung baik, tetapi tetap terdapat perbedaan penilaian antar responden. Pada bagian selanjutnya yaitu distribusi kategori kepuasan. Pada bagian ini, data kepuasan mahasiswa dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi. Berdasarkan hasil pengelompokan, terdapat 2 responden yang masuk dalam kategori kepuasan rendah. Terus juga ada 13 responden masuk dalam kategori sedang, dan ada 15 responden masuk dalam kategori tinggi. Jika dilihat dari persentasenya, kategori rendah sebesar 6,67%. Kategori sedang sebesar 43,33% dan juga kategori tinggi sebesar 50%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa kategori dengan jumlah terbesar adalah kategori tinggi. Artinya setengah dari responden dan dalam sampel memberikan penilaian kepuasan yang tinggi terhadap layanan akademik. Namun, kategori sedang juga masih cukup besar yaitu 43,33%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hasilnya cenderung positif, masih ada ruang untuk peningkatan layanan. Selain itu, terdapat 2 responden pada kategori rendah. Bagian ini penting untuk diperhatikan, karena menunjukkan bahwa belum semua mahasiswa merasakan kepuasan yang sama terhadap layanan akademik.
Setelah melihat statistik deskriptif, analisis dapat dilanjutkan dengan pendudukan parameter menggunakan interval kepercayaan 95%. Pendudukan parameter dilakukan karena data yang dianalisis hanya berupa sampel, sedangkan yang ingin diperkirakan adalah rata-rata kepuasan mahasiswa pada populasi. Dalam perhitungan ini, mean sampel adalah 3,2333. Kemudian standar deviasi sampel sebesar 0,6051. Jumlah sampel sebanyak 30 responden, sehingga derajat bebasnya adalah 29. Dari hasil perhitungan diperoleh standar error sebesar 0,1105. Nilai T tabel untuk interval kepercayaan 95% adalah 2,0452 dan margin of error sebesar 0,2259. Kemudian berdasarkan angka tersebut diperoleh interval kepercayaan 95% dengan batas bawah 3,0074 dan batas atas yaitu 3,4593. Artinya, dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata kepuasan mahasiswa pada populasi diperkirakan berada pada rentang 3,0074 sampai 3,4593. Kemudian, karena rentang ini interval tersebut berada di atas nilai 3,00, maka hasil ini mendukung dugaan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa sudah lebih dari kategori cukup. Namun karena batas bawahnya hanya sedikit di atas 3,00, hasil ini tetap perlu dibaca secara hati-hati. Artinya kepuasan mahasiswa memang cenderung lebih dari cukup, tetapi peningkatannya juga tidak boleh ditafsirkan secara berlebihan. Bagian selanjutnya adalah uji hipotesis. Nah, uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan secara statistik apakah rata-rata kepuasan mahasiswa benar-benar lebih dari 3,00. Uji yang dilakukan adalah uji T satu sampel satu arah ke kanan, karena hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata kepuasan lebih besar dari nilai acuan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa T hitung sebesar 2,1122, sementara itu T tabel kanan pada taraf signifikasi 5% dengan derajat bebas 29 adalah 1,991. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka keputusan berdasarkan perbandingan nilai T adalah H0 ditolak. Selain itu, nilai p-value yang diperoleh adalah 0,0217. Nilai ini jelas lebih kecil daripada tingkat signifikasi 0,05. Dengan demikian, baik berdasarkan perbandingan T hitung dengan T tabel maupun berdasarkan p-value, keputusan yang diperoleh adalah H0 ditolak. Artinya, terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik FIK UPN Veteran Jakarta yaitu bisa dikatakan lebih besar dari 3,00. Dengan kata lain, kepuasan mahasiswa sudah berada di atas kategori yang cukup. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah pembahasan hasil. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, ada beberapa poin yang dapat dibahas. Pertama, nilai rata-rata kepuasan mahasiswa sebesar 3,2333 menunjukkan bahwa secara umum kepuasan mahasiswa berada di atas nilai acuan 3,00. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam sampel cenderung memberikan penilaian yang cukup baik terhadap layanan akademik. Kedua, hasil interval kepercayaan 95% menunjukkan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa diperkirakan berada pada rentang 3,0074 sampai 3,4593. Karena rentang tersebut berada di atas 3,00, maka hasil dari penentuan parameter tersebut mendukung kesimpulan bahwa kepuasan mahasiswa sudah lebih dari kategori yang cukup. Kemudian yang ketiga adalah hasil uji hipotesis juga menunjukkan bahwa keputusan yang sama, nilai T hitung lebih besar daripada T tabel dan p-value lebih kecil daripada 0,05. Oleh karena itu H0 ditolak. Meskipun demikian, hasil analisis ini tetap perlu dilihat secara seimbang. Nilai minimum sebesar 1,7500 menunjukkan bahwa masih ada responden yang memberikan penilaian rendah. Selain itu, kategori kepuasan sedang juga masih cukup besar. Oleh karena itu, layanan akademik tak perlu dievaluasi. Beberapa hal yang dapat diperhatikan misalnya kecepatan layanan, kejelasan informasi, respon terhadap keluhan mahasiswa, dan juga ketersediaan sarana pendukung layanan akademik. Dengan demikian, hasil statistik tidak hanya menjadi angka, tapi juga dapat digunakan sebagai dasar awal untuk membuat rekomendasi perbaikan layanan.
Selanjutnya ada kesimpulan dan penutup. Berdasarkan hasil analisis terhadap 30 responden, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa layanan akademik FIK UPN Veteran Jakarta yaitu 3,2333. Nilai ini berada di atas nilai 3,00 yaitu yang menjadikan nilai 3,00 ini sebagai acuan, yang artinya 3,2333 ini dikatakan lebih dari cukup. Hasil interval kepercayaan 95% menunjukkan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa diperkirakan berada pada rentang 3,0074 sampai 3,4593. Kemudian, hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa T hitung sebesar 2,1122 lebih besar daripada T tabel sebesar 1,6991. Selain itu, P value sebesar 0,0217 lebih kecil daripada 0,05. Jadi, berdasarkan hasil tersebut, H0 ditolak. Artinya tidak dapat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa statistik rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik FIK UPN Veteran Jakarta ini lebih besar dari 3,00 atau sudah berada di atas kategori yang cukup. Kemudian ada saran yang dapat diberikan adalah layanan akademik sudah dinilai baik, perlu dipertahankan. Selain itu, aspek layanan yang masih mendapatkan penilaian rendah dari sebagai responden perlu tetap dievaluasi dan juga ditingkatkan. Evaluasi berkala juga penting dilakukan agar kualitas layanan akademik dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Dengan demikian saya tutup penjelasan atau presentasi video saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.